Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina wa maulana Muhammad. Apa kabar sahabat pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun berada? Berjumpa kembali bersama kami dalam acara Hikmah Ramadan. Pemirsa, Ramadan bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana amal ibadah dilipat gandakan. Salah satu amal ibadah yang sangat dianjurkan di bulan suci Ramadan adalah berinfak, sedekah, atau juga dikenal dengan berbelanja atau membelanjakan harta di jalan Allah. Nah pemirsa, bagaimanakah tata cara berbelanja dengan baik di jalan Allah? Terus ada pula kalanya belanja kita tuh tergerus dengan sikap kita. Nah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, alhamdulillah di studio kita di TVRI Sumatera Selatan telah hadir orang yang sangat berkompeten, luar biasa sekali dan sangat istimewa. Beliau adalah gurunda kami yang kami muliakan, Ustadz Haji Muhammad Toha MSI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah ini sudah hari ke-17 Ustadz ya, kita masih tetap kelihatan segar bugar, tetap beraktivitas tanpa mengurangi produktivitas. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustaz, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita, terlebih dahulu kami informasikan kepada pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun berada, bahwasanya beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang pada hari ini tepat pukul 18 lewat 04 waktu Indonesia Barat. Dan juga kami informasikan kepada pemirsa yang ada di rumah, pada nantinya bisa bergabung bersama kami di line 311454 untuk berinteraksi langsung dengan Ustadz sebagai narasumbernya. Dan sebelum kita lanjutkan, nasi kuning baru ditanak dalam wajan guci. Pemirsa, kami mohonkan untuk hening sejenak karena kita akan mendengarkan lantunan ayat-ayat suci. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 sampai dengan 263 yang akan dibacakan oleh yang kami muliakan Ibunda Haja Maria Mustain SQ. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim. الذين ينفقون أموالهم
ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قولا معروفا ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan bagi yang membaca maupun kita semua yang mendengarkan dengan penuh khusyuk dan tawadu akan mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama kami dan juga bersama Bapak Haji Muhammad Thoha MSI. Ustadz, seperti yang dijelaskan atau disampaikan di awal tadi bahwasanya salah satu amal ibadah yang diutamakan di bulan suci Ramadan ini adalah membelanjakan harta di jalan Allah, baik itu sedekah, berzakat, berinfak dan lain sebagainya, Ustadz ya. Nah, ini adakah keutamaan ya, Ustadz? Keutamaan berbelanja di jalan Allah ya, Ustadz? Ya, baiklah. Pertama-tama kami ucapkan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati kaum muslimin wal muslimat, shaimin was shaimat, pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang memasuki Ramadan yang ke-17 ya. Di mana bulan Ramadan ini bulan yang penuh barakah. Iya. Kata Rasulullah, qad ja'akum syahrun Ramadan syahrun mubarak. Iya. Telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang penuh barakah. Oleh karena itu kita manfaatkan untuk beribadah di bulan Ramadan ini sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Terutama tema kita hari ini membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Atau kita sedekah atau infak. Iya. Afdalus sedekah sedekatu fi Ramadan. Iya. Seabdal sedekah itu sedekah pada bulan Ramadan. Masya Allah. Jadi karena bulan Ramadan ini kesempatan kita kalau diberikan rezeki banyak-banyak kita berinfak, banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak digunakan harta kita itu di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal harta ini, pemberian Allah, rezeki yang berupa harta ini, itu manusia ini biasanya ada 3 golongan, ada 3 tingkatan. Oh ya. Dengan harta ini. Ya. Nah, yang pertama, orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta rezeki berupa harta yang banyak. Iya. Tapi sayang yang pertama ini dia tidak memanfaatkan hartanya itu.
baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Jadi hanya harta itu dicari, disimpan, dijaga. Sehingga harta itu jangan sampai keluar dari tangannya. Jangan sampai keluar dari tabungannya. Tabungannya, ya. Jadi pajangan ya. Jangankan dimanfaatkan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri pun dia tidak mau memanfaatkan. Disimpannya saja. Dia senang dengan zatnya harta itu. Iya. Tabungannya mungkin sampai bermiliar-miliar. Tapi hidup orang itu susah, apalagi nak bantu orang lain. Nah ini ada golongan yang tingkatan yang pertama ini. Nah ini yang masuk orang bakhil kan. Bakhil ya. Bakhil. Cuma senang Bakhil melihat dengan di diri saldonya sendiri, aja Ustaz ya. Bakhil dengan diri sendiri, bakhil dengan orang lain. Masya Allah, ya. Nah, oleh karena itu dalam hadis Rasulullah menyatakan wal bakhil, orang yang bakhil ini ba'idum minallah, jauh dia dengan Allah. Masya Allah. Ba'idum minal jannah, jauh dengan surga. Ba'idum minan nas, jauh juga dengan manusia. Manusia tidak galak dekatinya kalau model macam ini. Apa? Nah, ini. Kemudian wa qaribum minan nar. Dekat dengan neraka. Itu golongan yang pertama dengan harta ini. Kemudian golongan yang kedua, orang yang diberikan rezeki berupa harta yang banyak, tapi sayangnya dia tidak sanggup membelanjakan hartanya itu untuk kepentingan orang lain. Tetapi hanya untuk kepentingan dirinya saja. Untuk kepuasan nafsunya, untuk kepuasan hatinya. Dia gunakan kalau dia keliling dunia kan, dengan harta. Dia lah sayang-sayang menggunakan harta itu. Beli mobil-mobil mewah segala berpuluh-puluh kan, tidak sayang. Tapi ketika harta dia dipinta untuk kepentingan orang lain, bantu pakai miskin, bantu anak yatim, bantu kepentingan masjid, kepentingan agama, dia tidak mau mengeluarkan, sayang mengeluarkannya. Nah ada orang yang seperti ini tingkat kedua, hartanya itu. Jadi ini juga termasuk orang yang bakhil juga. Bakhil juga ya, nah, walaupun agak naik sedikit tingkatannya. Tapi dengan dirinya tidak, tapi dengan orang lain dia tidak mau. Itu golongan kedua ya, Ustaz? Yang kedua. Nah yang ketiga, inilah yang ketiga ini yang kita harapkan. Baik, sebenarnya. Ustaz. Ya. Baik Ustaz, sebelum kita melanjutkan ke golongan ketiga, terlebih dulu mari kita pemirsa kita ikuti dulu iklan sejenak. Kayak kita sekarang ini, maunya disayang. Bukan cuma sayang dan cinta di hati. Pinginnya eksis. Nggak mau dilupain. mudah untuk mengikuti tren. Namun, seringkali lupa dengan tujuan awal. Rupiah itu kita. Kita nggak pingin kan dicoret-coret. Kita nggak suka toh dilupakan, dan kita nggak suka toh disia-siakan. Pikirkan kembali, seberapa cinta kita, seberapa bangga kita, seberapa paham kita, dan seberapa besar peran kita. Untuk rupiah, untuk Indonesia. Karena rupiah tercipta atas jasa para pahlawan kita. Tapi rupiah bisa bertahan melalui kita. Dari kita, untuk Indonesia. Tahun yang lalu, kami mulai melakukan eksplorasi. Kami telah bertransformasi menjadi perusahaan energi kelas dunia. Kami ingin memberikan harapan, menggerakkan inovasi untuk masa depan. Kami persembahkan untuk Indonesia, energi bagi kehidupan yang lebih baik. Bukit Asam. Demi asa, untuk mengokohkan ketahanan pangan, Pusri hadir dalam memberikan kontribusi bagi negeri. Komitmen Pusri dalam mengoptimalkan hasil usaha dituangkan dalam hadirnya produk-produk yang disesuaikan dengan kebutuhan tanaman.
Beberapa produk inovasi yang berhasil dikembangkan yaitu NPK Singkong, NPK Kopi, dan NPK Sawit yang penggunaannya memberikan banyak manfaat bagi tanaman. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam acara Hikmah Ramadan TPRI Sumatera Selatan tahun 2022 dan masih bersama dengan Bapak Haji Muhammad Toha MSI. Ustadz, tadi Ustadz sudah sampaikan ada 3 tingkatan manusia tentang harta. Yang pertama tadi orang yang bakhil Ustadz ya, yang pelit diri sendiri maupun dengan orang lain. Pelit membelanjakan untuk diri sendiri dan maupun orang lain. Ada juga yang untuk dirinya dia tidak pelit, tapi untuk orang lain pelit. Dan kita akan memasuki golongan ketiga. Namun sebelum Ustadz menjelaskan golongan ketiga, seperti yang kami sampaikan tadi, ada pemirsa yang ingin bergabung bersama kita. Kami persilakan. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Iya. Dengan siapa di mana? Di Palembang. Dengan siapa, Pak? Roni. Dengan Roni. Iya, Pak Roni. Silakan, Pak Roni. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Roni. Menarik apa yang kita berikan masalah dekat budaya. Bagaimana Ustaz baru kita mengajak itu keluarga Ustaz itu harus luar biasa. Nah, kita ajak caranya mengajak dilanjutkan di jalan online. Mohon maaf Pak Roni, bisa dikecilkan sedikit volume televisinya? Suaranya agak putus-putus. Oke. Ya, silakan bisa diulangi lagi. Ini Ustaz, kita ini banyak vitamin ternyata di keluarga yang cukup hartanya itu kami anggap luar biasa itu pasti. Ada banyak pejabat. Bagaimana cara mengajak yaitu supaya kita kan apa tuh membagi belanja dengan Allah. Nah, caranya itu. Mohon itu pencerahan cara solusinya. Terima kasih. Baik Pak Roni, terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz cukup dekat? Iya. Jadi kalau tidak salah pertanyaannya tadi, mak mano supaya wong yang berduit itu pejabat apa wong berduit itu pacak berbagi. Oh iya. Mak mano. Nunjuknya tahu itu kan. Iya. Nah, untuk memberitahunya tentu kita sekarang inilah temanya, padilahnya, keutamaan wong yang sedekah yang mengimpakkan harta Allah itu. Nah, ini. Mungkin bisa dijelaskan dulu, selesaikan apa keutamaannya itu? Nah, ini yang ketiga tadi tentang harta tadi. Nah, orang yang tadi yang pertama, jangan sampai dia tadi yang pertama dia pelit dengan dirinya sendiri dengan orang lain. Kemudian yang kedua pelit dengan orang lain dengan memang dia tidak, tapi ya tidak bagus juga. Jangan sampai ya Ustaz ya. Nah, yang ketiga inilah yang kita harapkan sebenarnya ya. Yang kita harapkan uang yang dinjuk rezeki, berupa harta, mungkin jabatan, mungkin apa yang pacak dibantu kedua orang lain ini, maka dia gunakan untuk kemaslahatan umat. Dia gunakan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala, baik itu untuk kepentingan keluarganya, anak-anaknya, kan kepentingan yang baik, maupun untuk orang lain yang membutuhkan. Misalnya orang-orang yang tidak mampu membutuhkan bantuan dengan orang yang mampu, anak-anak yatim, atau kebutuhan-kebutuhan untuk kepentingan agama, pembangunan masjid, atau kepentingan masyarakat untuk kemasyarakatan, untuk mungkin ada juga perlu dibantu jalan atau rumah-rumah sekolah, madrasah-madrasah, ataupun rumah-rumah yang anak-anak atau orang-orang yang tidak mampu. Nah, inilah yang harus kita ketuk hati mereka. Karena orang yang mengeluarkan hartanya jalan Allah Subhanahu Wa Taala ini, yakinlah tidak akan
habis begitu saja. Allah akan berikan ganjaan yang lebih besar lagi. Tidak ada orang yang miskin karena bersedekah. Tidak ada orang yang bangkrut karena dia menginfakkan harta jalan Allah Subhanahu wa taala. Belum ada bukunya, belum ada ceritanya. Oh, si anu ngapo bangkrut karena banyak bersedekah. Tidak. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 261 tadi sudah dibacakan oleh qari'ah kita, itu Allah menyatakan matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Apa kata Allah? Perumpamaan. Perumpamaan itu kan semisal perumpamaan. Orang yang menafkahkan harta jalan Allah ini, bersedekah, mengeluarkan harta untuk kepentingan agama, untuk kepentingan orang banyak, kepentingan masyarakat, kepentingan umat. Maka seperti seumpama orang yang menanam sebutir benih. Sama dengan menanam sebutir benih. Kemudian benih tadi tumbuh. Kemudian dia berbuah menjadi 7 tangkai. 7 tangkai itu 7 tangkai. Ya 7. Nah, setiap tangkai terdapat 100 butir buah. Berarti berapa kali lipat itu? 700 kali lipat. Diberikan ganjaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beranak pinak ya. Di dunia ini juga diberikan Allah Subhanahu wa taala sampai 700 kali, apalagi di akhirat nanti. Masyaallah. 700 kali lipat diberikan Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah akan berikan lebih daripada itu sesuai dengan kehendak Allah. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah itu maha mengetahui dan maha luas rezekinya. Jadi intinya tidak akan pernah merugi berniaga dengan Allah. Ustaz, tidak akan merugi kita berniaga dengan Allah. Pasti. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, Ustaz, ya. Apalagi bulan Ramadan. Nah, mengapa turun ayat ini? Ini ada juga asbab nuzulnya. Asbab nuzul sebab turun ayat ini. Di zaman Rasulullah SAW, jadi ketika terjadi peperangan Tabuk, Rasulullah SAW menghimbau ini umatnya. Ya, silakan. Kita sambung telepon lagi. Baik, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Oh, putus. Bisa kita lanjutkan, Ustaz? Jadi menghimbau kepada umatnya pada waktu itu supaya memberikan sedekah atau infaknya untuk kepentingan perang Tabuk ini, fisabilillah. Maka tampil ada sahabat Rasul yang satu yang bernama Abdurrahman bin Auf, dua Utsman bin Affan. Abdurrahman bin Auf ini dia memberikan infak sedekah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ada tabungan 8.000 dirham. 8.000 dirham. Tabungan aku ada duit 8.000 dirham. 8.000 dirham. 4.000 dirham aku serahkan fisabilillah untuk Allah. 4.000 dirham itu untuk kepentingan keluargaku, infak untuk keluargaku. Kemudian aku juga ada emas. Kalau sebut waktu itu maksudnya emas 200 ukiyah. Kata itu ukiyah kan? Satu ukiyah, bayangkan satu ukiyah itu emas nilainya 31,74 gram. Masya Allah. Kali 200, berapa itu? Kebanyaknya kan? Ya Ustaz, sebelum kita lanjutkan kita sambut telepon terlebih dahulu Ustaz ya. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Pak Amir di Palembang. Iya, silakan Pak Amir. Terima kasih Pak Ustaz. Saya mau nanya. Silakan. Pertama, jenis harta yang bisa disedekahkan itu apakah harus berbentuk uang atau bisa berbentuk barang? Berbentuk barang umpamanya pakaian gitu kan. Kemudian yang kedua, kalau kita mensedekahkan harta Pak Ustaz, harta itu apakah bisa kita mengatasnamakan orang tua atau orang yang telah meninggal yang pernah istilahnya membantu kita. Nah kita istilahnya kalau membalas budi langsung nggak mungkin lagi gitu kan karena dia sudah meninggal. Apakah kita bisa dengan cara lain mensedekahkan harta tapi atas nama yang sudah meninggal?
Itu aja Pak Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pertanyaannya, Ustaz. Ya, bagus sekali. Iya. Jadi bersedekah itu memang tidak perlu dengan uang, tidak mesti dengan Tidak uang, harus dengan kan? uang, ya. Dengan barang juga boleh, kan? Tenaga juga bisa. Dengan tenaga bisa, bahkan seendak-endaknya dengan senyum. Oh, dengan senyum saja senyum. sudah sedekah. Iya, sedekah, Nah, ya. sebenarnya. Tapi Iya. ya kalau Itu senyum seminimalnya, baik, tapi jangan Ustaz. tersenyum terus kan? Iya. Nah, ini kan. Kebanyakan Jadi, senyum bahaya juga. Jadi senyum juga termasuk sedekah. Oh iya, Ustaz. Tapi sedekah itu, Iya. ya, tapi niatnya memang ikhlas semata-mata mengharap Iya. ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kalau sedekah itu untuk orang yang sudah meninggal dunia, terutama orang tua kita? Iya. Boleh kita niatkan, tapi harus diniatkan bahwa sedekah ini untuk almarhum orang tua saya si Fulan bin Fulan. Jadi, walaupun harta itu bukan peninggalan orang tua kita. Misalnya dia ada gaji sendiri, Ustadz ya, terus dia membelikan Al-Quran untuk disumbangkan ke masjid atau para hafiz, Ustadz ya. Terus harus diniatkan ini untuk pahalanya untuk orang tua saya, seperti itu, Ustadz. Ya. Jadi niat itu perlu, karena innamal a'malu binniyat. Segala amal itu hanya dengan niat, kan? Diniatkan. Nah, Ustadz, jadi ya? diniatkan bahwa ini untuk dihadiahkan pahalanya untuk orang tua sebulan. Jadi kita infakkan uang 1 juta misalnya ke masjid, pahalanya itu orang tua kita bulan. Itu boleh, tidak jadi masalah. Ya. Kemudian infak itu tidak mesti dengan uang, tapi boleh dengan harta, dengan emas, boleh. Seperti yang diinginkan oleh si Abdurrahman bin Auf ini di zaman Rasulullah. Dia mengimpakkan hartanya, bersedekahkan hartanya, itu bentuk uang 4.000 dirham. Jadi dia ada tabungan 8.000 dirham, 4.000 dirham untuk fisabilillah, kemudian 4.000 dirham untuk keluarganya. Kemudian ada lagi emas, dia keluarkan itu 200 uqiyah. Nah, 1 uqiyah itu 31,74 gram. Bayangkan 31,74 gram. Kita satu suku itu 6,7 gram cuman. Ini 31 gram 1 uqiyah. Berarti 31 itu sudah 5 sukuan. Nah, 5 suku satu. Itu 200 gram. 200 uqiyah. Berarti lah sudah berapa 1.000 suku. Nah, sudah 6.300 gram lebih. Kalau nak diupiahkan sekarang ini 3 miliar lebih itu. Duitnya kan 3 miliar lebih. Nah, itu nama itu Abdurrahman bin Auf. Jadi tidak sayang-sayang dia, karena dia tahu bahwa Allah lebih membalasnya lebih daripada itu. Kemudian Utsman bin Affan tampil juga pada waktu itu. Dia mengimpakkan hartanya berupa onta. Waktu itu onta, berharga onta 300 ekor. Bukan sedikit, 300 ekor onta. Jadi kalau nak diduit ke sekarang ini, harga onta itu 15 juta. 15 juta kali 300, 4,5 miliar. Nah, zaman dulu kan pasti mahal juga kan. Apalagi 300. kalau onta merah. Jadi 300 onta. Kemudian ditambah lagi dengan uang. Uang emas lagi. 1.000 dinar. 1.000 dinar dia memberikan. Uang emas 1.000 dinar. 1 dinar itu nilainya pada waktu itu 4,25 gram. Berarti kalau 1.000 dinar berarti 4.250 gram. Berapa suku itu? Nah, ini kan 4.000 semua kali 500.000 segram ya lalu nak 2 miliar lebih. Belum dengan onta tadi sudah 4 berapa miliar dia. Jadi tidak sayang-sayang dia. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memuji mereka dan menurunkan ayat Al-Baqarah 261 ini. Ayat 261 ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala asbabun nuzulnya oleh karena 2 orang ini sahabat Rasul yang mengimpakkan harta jalan Allah Subhanahu wa taala begitu besarnya. Jadi Allah akan berikan ganjaran kepada orang tersebut. Nah, ini. Jadi jangan sungkan-sungkan kita untuk berinfak jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan harta yang kita berikan itu berupa infak, sedekah yang kita berikan itu dia akan berkata akan bersaksi ada 5 kalimat yang dikatakannya. Apa yang pertama kata harta itu? Nah, ini mungkin kita tidak dengar saja kan? Harta itu akan berkata, apa kata harta yang pertama yang sudah diinfakkan ke kita? Nah, ini kan. Dulu kata harta, aku ini kecil. Kemudian kau besarkan aku. Nah, kalau misalnya kita ada duit misalnya 100.000 kan kecil. Tapi kalau sudah dikali 700, berarti 700.000. Besar kan? 700 kali 100, bisa 700.000 kan? Nah, itu kan.
Atau apalah mula berapa Berlipat juta, ganda, ya. 700 juta, apa 700 ribu kan? Nah, itu lebih kan 700 kali 100.000 kan? Iya. Nah, 20 juta itu. Nah, kemudian dulu kata yang diinfakkan ini, dulu katanya engkau menjaga aku. Iya. Nah, kita jangan jaga harta. Ya, kalau ada duit, kalau ada emas, kalau ada, kita jaga, maka takut kalau hilang, takut Iya. tinggal genyo. Nah, sekarang setelah kita infakkan, kita sedekahkan di jalan Allah, maka harta itu akan menjaga kita Iya. sampai hari kiamat, akan menjaga kita. Oleh karena itu, dengan bersedekah kita menginfak itu juga menolak bala. Oh, Menolak bala. seperti itu, Dia Ustaz, menolak ya? bala juga. Iya. Nah, ini kan oleh karena tadi itu apa namanya kita infakkan, itu menolak bala. Sampai hari kiamat dia akan mendampingi kita, menjaga kita. Nah, ini Iya. dari apa nama itu sisaan-sisa kubur, kemudian dari sisaan api neraka, dia akan menjaga kita. Nah, itu harta yang sudah kita infakkan. Kemudian yang ketiga, dulu kata harta ini kau musuhi aku, tapi sekarang kau cintai aku. Iya. Nah, dan dulu kita dengan harta itu bukan main kita itu kan. Oh, payah. Sekarang kita mencintainya karena kita sudah infakkan. Kemudian yang keempat, dulu aku ini panah, musnah. Ya, harta itu kan sewaktu-waktu kalau yang bukan bukan kita makan, yang bukan kita pakai, itu kan bisa baik lenyap. Iya. Ada kan? Tidak bisa besok lusa siapa Iya. tahu dah kata harta segala macam gitu. Betul, Ustaz. Amun dak harta yang meninggalkan kita yang meninggalkan harta. Iya. Nah, itu kan pasti kan. Nah, setelah kita infakkan, setelah kita sedekahkan, maka harta itu menjadi kekal. Tidak musnah. Iya. Dia sampai hari kiamat tetap tercatat. Iya. Harta yang kita infakkan jalan Allah bahkan akan berikan ganjaran lebih besar dari apa yang kita infakkan. Lebih baik daripada apa yang kita berikan. Kemudian yang kelima, dulu aku ini sedikit, maka setelah diinfakkan aku ini menjadi banyak. Banyak. Iya. Nah, ini. Jadi tidak rugi kalau Iya. seandainya kita menginfakkan harta di jalan Allah, berbelanja di jalan Allah, ya, Ustaz, ya. jalan Allah SWT. Tetapi tentu kita menginfakkan, mensedekahkan harta kita ini, Iya. jangan sampai mensedekahnya itu karena ingin dipuji orang lain. Iya. Nah, itu penting niat tadi kan. Iya. Jadi niat tadi penting. Iya. Jangan sampai kita mensedekahkan harta itu ingin dipuji orang. Menyebut-nyebutnya, atau Ustaz, ya. menyebut-nyebutnya. Iya. Itu masjid kalau nggak saya kalau nyumbang saya tuh, nyumbang, aduh, nggak akan selesai. nggak akan selesai itu. Itu kan. Iya. Kalau udah aku, itu kan kamu tidak Iya. bisa begini. Iya. Itu kan. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita Iya. dalam Al-Quran kan, dalam surah Al-Baqarah ayat 264 tadi Iya. disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal azza. Iya. Wahai orang yang beriman, kata Allah. Wahai yang beriman, janganlah kamu hapus pahala sedekah kamu itu Iya. dengan menyebut-nyebutnya. Habis ya, Ustaz, ya. Atau kita sampai menyakiti hati orang yang menerima. Jadi kita sebut-sebut. Oh ya. Ada. Kalau tidak aku tadi, dan apalagi sampai menyakiti hati orang yang menerima. Iya. Kalau tidak aku, kau tidak jadi orang. Kalau tidak aku, itu iya. berarti menyebut sedekah yang kita berikan kepada mereka. Tapi kalau ditunjukkan di kalau media aku tidak sosial, makan. Ini. Iya. Jadi itu yang harus kita jaga. Iya, jaga. Kallazi ya'annas, atau seperti iya kepada manusia. Ingin dipuji. Oh iya. Ingin dilihat. Iya itu sekali kan Iya. ingin dilihat kan. Ada sum'ah, ingin didengar. Ini kan. Kemudian wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah dia tidak beriman kepada Allah. Tidak yakin dengan Allah. Tidak yakin dengan hari akhir. Ini kan. Nah, kalau masih dia bersedekahkan bukan karena Allah, tapi karena ingin dilihat manusia. Ini kan? Maka kata Allah, "Pamathaluhu kamasali safwanin alaihi turab." Maka orang tersebut seperti meletakkan tanah di atas batu yang licin. Sedekah tadi diumpamakan tanah dengan diletakkan di atas batu yang licin, akan terkikis. Kemudian wataraukahu solda, turun hujan yang lebat.
Habis. Nah, habis dia. Ya begitulah kalau seandainya kita infak atau sedekah bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk ini Ustadz yang sering kita lihat sekarang fenomenanya di media sosial, banyak sekali yang berinfak, bersedekah, tapi hai guys, saat ini kita sedang berinfak, terus ditunjukkan seperti itu. Walaupun niatnya mungkin untuk memancing yang lain untuk ikut berdonasi, apakah seperti ini juga termasuk yang kata Ustadz tadi, terkikis juga atau gimana Ustadz? Jadi itu tadi masih tergantung niatnya. Oh iya, balik-balik Jadi ke kalau niat, seandainya kita ingin mengumumkan itu bukan oleh karena kita ingin dipuji, tapi oleh karena supaya wong tadi terpanggil juga, tergugah hatinya, dan juga untuk laporan donasi orang ya Ustadz ya. Apalagi donasi orang perlu disampaikan kan? Ada orang lain itu perlu disampaikan. Tidak supaya apa-apa tidak ada suuzon. Misalnya di masjid kan, di masjid itu perlu memang ada laporan keuangan. Setiap itu infak dari sianu, infak dari sianu. Kadang difoto kan sampai Ustadz ya, difoto ya. Itu silakan saja sepanjang itu berarti tidak dia menyebut-nyebutnya. Jangan sampai orang yang mengimpakkan tadi ya untuk ke masjid atau itu sampai bukan hanya pengumuman baik tapi di luar juga disebut-sebutnya itu. Disebut-sebutnya kan. Sampai-sampai bisa di luar. Tahu enggak yang nyumbang itu siapa? Ini kalau bukan aku. Itu. Atau hamba Allah dicuit, itu saya tuh. Hamba Allah. Hamba Allah itu siapa? Itu saya hamba tadi. itu. Itu. Nah ini jadi perlu itu. Jadi niat itu memang sangat perlu. Walaupun kan? Itu harta yang halal Ustaz ya. Walaupun harta yang halal. Akhirnya gugur juga atau terkikis juga karena disebut-sebut tadi ya, niat riak tadi. Lantas bagaimana Ustaz kalau hartanya sendiri seperti cerita Robin Hood dan si Pitung Ustaz ya. Dia niatnya baik Ustaz, disedekahkan kepada orang miskin, fakir miskin, tapi didapat dari cara yang tidak kurang baik ya, seperti itu. Ya, kita bersedekah itu, berimpak itu supaya mendapatkan pahala yang besar, pahala dari Allah, tentu yang halal. Kalau hasil korupsi, hasil maling, hasil mencuri segala macam itu jelas tidak akan mendapat pahala kita dari Allah SWT. Walaupun dibelanjakan di jalan Allah. Karena asal dapatnya tadi tidak halal. Oleh karena itu harta itu harus yang halal, yang baik. Termasuk dia pergi haji Ustaz. Ya termasuk pergi haji. Dari hasil korupsi. Kalau hasil korupsi, hasil itu yang tidak baik. Ini kan sebab dalam hadis disebutkan bahwa innallaha thayyibun. Sesungguhnya Allah itu baik. Ini kan la yaqbalu illa thayyibun. Tidak akan menerima kecuali yang baik. Yang baik itu maksudnya halal. Bahkan Imam Sufyan As-Tsauri mengatakan kalau kita bersedekah dengan harta yang tidak halal, maka seperti mencuci pakaian dengan air kemih. Air itu berarti tambah kotor juga. Tidak akan pernah bersih Ustaz ya. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya walaupun di waktu yang cukup singkat, namun mudah-mudahan dapat kita ambil ibrohnya dan dapat menjadi berkah bagi kita semua Ustaz ya. Baik, sebelum kita akhiri sedikit singkat saja Ustaz, closing statement atau kesimpulan dari Ustaz atas ceramah hari ini. Jadi kesimpulan daripada ceramah ini bahwa harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia merupakan titipan daripada Allah Subhanahu wa taala, sewaktu-waktu bisa diambil oleh Allah Subhanahu wa taala harta itu. Oleh karena itu kita gunakan harta ini di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mencarinya pun kita mencari yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disalurkan kepada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah dengan kita berinfak, kita bersedekah, harta kita itu memang kelihatannya dari hitungan berkurang. Tapi pada hakikatnya tidak berkurang. Jadi banyak orang yang bersedekah tapi hartanya bertambah banyak. Karena Allah menggantinya lebih daripada apa yang dia berikan. Lebih baik dari apa yang dia berikan. Itu tadi sampai 700 kali lipat diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak ada orang yang miskin bangkrut karena bersedekah. Oleh karena itu, mari kita gunakan, manfaatkan hidup kita ini apabila diberikan oleh Allah rezeki untuk bersedekah
untuk berinfak yang Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita sudah berikan, apa yang kita infakkan, apa yang kita sedekahkan, itulah yang punya kitonian sampai hari akhirat nanti. Baik Ustaz, terima kasih sekali atas pencerahannya Ustaz, dan terima kasih juga buat pemirsa dimanapun berada yang telah menyimak acara ini dari awal hingga akhir. Sebelum kami akhiri, kami ucapkan segemuk-gemuk ikan pasti ada tulangnya, sekurus-kurus ikan pasti ada dagingnya. Silakan ambil yang baik, buang yang buruk. Akhir kata, kami mengakhiri segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat berbuka puasa pada hari ini. Kami informasikan bahwa beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang tepat pukul 18.04 waktu Indonesia Barat. Dan juga kami mewakili segenap kru yang bertugas, mohon maaf bila banyak kekurangan, dan kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.